Dan pemirsa, ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November. Korban yang diduga sebagai pelaku diduga merupakan korban perundungan di sekolah. Dan untuk membahas kasus ini lebih lanjut dan juga pemulihan psikis para korban telah bergabung bersama kami pakar psikologi Universitas Paramadina, Fasya Kertamuda. Selamat siang, Bu Fasya. Nah, selamat siang Mbak Anin. Salam Ya, kenal. Ibu, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Siang Garuda TV untuk membahas terkait dengan ledakan di SMAN 72 Jakarta ini. Ibu, ini bagaimana Anda melihat kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta sendiri yang diduga dilakukan siswa korban perundungan? Baik, terima kasih Mbak Anin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan turut berduka ya kepada semua korban yang sekarang masih dalam pemulihan baik secara fisik maupun secara mental. Nah, ini penting sekali mengapa ada hal-hal yang saya ingin reminder kembali ya bahwa peristiwa-peristiwa perundungan ini dampaknya akan sangat luas ya. Awalnya memang kita lihat ada beberapa tipe dari perundungan itu ya. Kalau kita melihat dari perundungan secara verbal itu bisa kita lihat bagaimana ucapan kasar segala macam. Nah, kita nggak tahu ya, apakah pelaku ini juga mengalami sesuatu yang dia diterima oleh dia selama masa kehidupan dia. Kita nggak tahu. Yang kedua adalah perundungan secara fisik. Nah, fisik ini kan akan terlihat ya, terlihat jelas kalau fisik itu ada visumnya bisa dilihat, kemudian penanganannya juga. Nah, salah satu yang paling berat kita lihat adalah perundungan itu secara psikologis. Nah, kalau perundungan secara psikologis ini sangat susah untuk dideteksi ya. Terdeteksi mengapa? Karena ini adalah sesuatu yang kita lihat secara penyimpanan secara psikologis dia itu akan menerima perlakuan-perlakuan yang selama ini mungkin dia diremehkan, mungkin dia dibuat secara psikologisnya mental breakdown sehingga dia tidak bisa menekan ya segala sesuatu emosinya itu. Akhirnya muncullah sesuatu ledakan kemarahan dia. Kita nggak tahu kemarahan seperti apa. Ini kan masih dalam proses penyidikan ya untuk bisa melakukan proses ini. Nah, apalagi pelaku ini adalah siswa SMA yang usianya kalau kita lihat dari psikologis itu usia remaja. Usia remaja itu adalah usia yang lagi mencari identitas dirinya. Identitas bagaimana dia bisa diterima atau mungkin dia bisa melakukan sesuatu untuk menunjukkan dirinya kepada orang yang ada di lingkungannya. Nah, jangan lupa hal-hal yang kecil yang terjadi pada kehidupan seseorang itu awalnya dimulai dari perlakuan dari keluarga gitu ya. Kalau saya katakan keluarga itu adalah sekolah pertama anak untuk membentuk karakternya, kepribadiannya dan juga bagaimana berkembang dia ke depannya. Sehingga perundungan-perundungan yang muncul itu kalau segera dapat dia sampaikan kepada orang tuanya itu akan segera bisa dipulihkan, segera diatasi sehingga dia akan ada uh, tempat untuk bisa melepaskan. Anak-anak remaja ini sepertinya perlu untuk bisa ada tempat yang dia lepas gitu ya. Dia ingin mengungkapkan, Hmm. tetapi terkadang kita nggak tahu gitu ya tempat untuk dia menyampaikan keunek-unekannya itu terkadang dia tidak menemukan itu. Nah, oleh karena itulah tempat yang paling aman sebenarnya di keluarga. Nah, tapi kalau dilihat dari kasus ini orang tuanya divorce ya kalau Hmm. spekulasi, kemudian orang tuanya juga kerja di luar negeri Ya, ibu dan ayahnya dia tinggal dengan ayahnya. Berarti ada satu kehidupan keluarga yang miss baik. di antara anak ini gitu ya. Ya, Nah, sehingga padahal kebutuhan emosional kita kan didapat dari pasangan, dari betul. orang tua dan juga dari lingkungan di dalam keluarga. Ya. Nah, ini dia nggak dapat itu Mbak Anin. Mhm. Mm-mm. Bu Facia, ini kita membahas terkait dengan psikologi anak yang harusnya bercerita dengan orang tuanya. Namun sebenarnya bagaimana sih peran sekolah sendiri? Kita bisa mengetahui bahwa di sekolah tentunya ada bimbingan konseling seperti itu. Sejauh mana dampaknya sepertinya? Iya baik, mungkin di era-era tahun berapa itu ya bimbingan konseling memang sangat viral ya. Hmm. Bagus. Sekarang sebenarnya sudah sangat lebih bagus lagi. Mengapa? Ada psikolog sekolah. Tidak hanya bimbingan konseling, tapi psikolog sekolah sudah masuk ke dalam ranah sekolah. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu tempat kita kembali nih sekolah untuk bisa istilahnya mengangkat kembali peran konselor, peran psikolog yang ada di sekolah untuk bisa mendeteksi anak-anak yang punya masalah-masalah di awal sehingga kita bisa sekolah ya tentunya Hmm. sekolah bisa melihat gitu ya apalagi peran sekarang ini adalah peran dari orang tua dan juga guru itu harus sama-sama ya tidak satu
mempercayakan kepada sekolah saja, tapi orang tua juga harus aware gitu ya bahwa anaknya tidak pure oleh sekolah gitu, tapi juga oleh kedua belah pihak. Nah, peran sekolah kalau kita lihat ini adalah penting sekali. Mengapa? Karena peran sekolah ini adalah hal-hal yang kita bisa angkat kembali sebagai tadi disampaikan ada konseling, ada psikolog sekolah. Ini adalah hal-hal yang kita bisa berikan kepada mereka layanan-layanan konseling yang mungkin dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, namun ini masih catatan lagi. Ketika seorang konselor atau psikolog yang ingin menangani kasus tertentu, itu juga perlu ada deteksi juga. Perlu ada langkah-langkahnya. Perlu ada sukarelawan dari konselinya. Terkadang anak-anak kalau disuruh pergi ke ruang konseling, mereka beda gitu ya. Oh, aku punya masalah nih. Padahal ketika kita diantarkan ke ruang konseling bukan selalu anak yang bermasalah gitu ya. Anak-anak yang mungkin hanya ingin menyampaikan curhat kepada guru atau konselor di sekolahnya. Tetapi ranah tempat itu mungkin terbatas. Oleh karena itulah saya juga ingin menyampaikan kepada guru-guru pendidik-pendidik ya untuk bisa kita aware juga Iya, ya tidak hanya kita lepas kepada kondisi di anak saat ini begitu Mbak. ya. Bu Fasya, ini kalau kita lihat bahwa korban perundungan sendiri kan dari latar belakang orang tua yang divorce seperti itu, lalu ibunya juga di luar negeri. Lalu bagaimana sebenarnya peran sekolah ini? Agak ada pertanyaan seperti itu, untuk memulihkan psikologi siswa korban perundungan ini juga bagaimana begitu? Oke, baik ini kan sudah berdampak sekali ya sekolah tadi seperti berita barusan sekolah kosong udah nggak ada lagi, orang tua juga datang ke sana hanya untuk melihat kondisi sekolah dan mungkin mengambil barang anak-anak. Ini baru satu kasus ya. Kalau saya melihat pihak sekolah mungkin dibantu dengan dinas pendidikan, baik dinas pendidikan Pemda DKI maupun nanti di Kementerian Pendidikan untuk bisa memantau kembali. Jangan anggap remeh hal seperti ini berat banget gitu ya. Sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena sekolah yang harusnya menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk anak belajar datang dengan happy dengan baju putih abu-abunya, keramaian di dalam kehidupan sekolah, itulah yang akan membuat mereka happy itu harusnya jadi tempat yang nyaman. Tapi kalau sekolah sudah menjadi tempat yang tidak aman, ini dampaknya akan menjadi traumatik pada Mhm. siswa-siswa. Apalagi siswa sekarang ini mereka tidak ke sekolah dan mereka daring. Ada kekhawatiran ketika mereka harus offline lagi gitu. Nah, ini sampai kapan harus daring misalnya? Mhm. Sampai kapan ini harus dilakukan kembali offline? Nah, saran saya mungkin ya perlu ada sosialisasi dari pihak sekolah ya mengumpulkan mereka mungkin oke lah medianya silahkan dilakukan untuk menyampaikan bahwa peristiwa ini memang menghantam sekolah kita, tetapi kita harus sama-sama bangun lagi, bangkit lagi, percaya diri lagi, Mhm. jadikan tempat yang aman sekolah kita. Nah, itu harus terus-menerus diulang-ulang Ya. supaya anak merasa yakin bahwa sekolah saya ini bagus dan sekolah saya ini adalah tempat untuk saya belajar, begitu. Baik, Bu Fasya, terakhir pesan Ibu untuk para siswa dan sekolah agar perundungan tidak lagi terjadi di dunia pendidikan kita. Oke, yang pertama tentu kita harus menciptakan hubungan baik antar sesama dengan guru dan orang tua. Guru dan orang tua itu menjadi satu sasaran penting. Mengapa? Kalau ada permasalahan apapun orang tua harus dilibatkan. Jadi Hmm. keterlibatan orang tua itu penting. Yang kedua untuk anak-anakku, siswa-siswa SMA, anak-anak remaja yang akan menjadi generasi emas ke depan ini tolong untuk terus untuk berprestasi. Tunjukkan bahwa kemampuan-kemampuan Anda yang saat ini itu bisa membawa negara kita menjadi lebih baik lagi. Nah, yang terakhir, pihak sekolah. Pihak sekolah ini mulailah untuk kembali kita beradaptasi lagi, untuk kita mengatur kembali seperti apa pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan sesungguhnya itu tidak hanya memberikan kognitif saja. Pendidikan yang Hmm. sesungguhnya adalah mengajarkan mereka kognitif hati, ya, afektif dan perilaku yang memang benar-benar harus kita berikan kepada anak didik kita agar negara kita ini menjadi negara yang baik, yang maju, yang kemudian penuh dengan prestasi yang Baik, membanggakan, baik. begitu. Baik, terima kasih Bu Fasya untuk pesannya untuk para siswa dan sekolah di seluruh Indonesia tentunya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Anin.